pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 16 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini di antaranya dukungan Jasara Harja Aceh pada program mudik gratis. Informasi lainnya, jelang Lebaran harga cabai merah di Banda Aceh mulai naik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uyin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FMPD, Radio Cempala Kuneng Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, kantor wilayah Jasara Harja Aceh turut mendukung program mudik gratis dengan menyediakan bus dengan 400 seat atau kursi serta memperkuat layanan pada posko angkutan lebaran. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Kantor wilayah Jasara Harja Aceh turut mendukung program mudik gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN, Badan Usaha Milik Daerah BUMD maupun swasta. Kepala Kantor Wilayah Jasara Harja Aceh, Panji Akbar Nur Banten menjelaskan, di antara dukungan yang diberikan adalah menyiagakan 50 personil di setiap kabupaten kota untuk memperkuat posko angkutan lebaran guna memastikan kelancaran dan keselamatan pemudik, termasuk memberi perlindungan serta mempercepat proses pemberian santunan bagi korban kecelakaan, khusus pada periode mudik gratis melalui jalur darat pada 15, 16, dan 17 Maret. Pihaknya turut menyiapkan bus layanan mudik dengan 400 seat kursi gratis ke berbagai wilayah sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat pasca bencana. Terminal Batoh ya, atau terminal provinsi, itu kita turut serta dalam rangka menyiapkan bus untuk layanan mudik gratis bersama pemerintah Provinsi Aceh. Ya, kita siapkan sekitar 400 seat gratis bagi masyarakat Aceh yang tersebar di 6 tujuan seperti Medan, Kuala Simpang, Langsa, Lok Semawe, Biren, dan lain sebagainya. Nah, ini semua kita lakukan untuk mensupport agenda kegiatan mudik gratis provinsi, yang mana masyarakat Aceh belum lama ini mengalami musibah banjir dan ingin kembali ke kampungnya. Kita siapkan supportnya. Kemudian selain itu kita juga memberikan layanan kepada para awak angkutan untuk pemeriksaan kesehatan maupun urin nanti bersama BNN dan Dinas Provinsi. Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teguh Faisal, menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak yang telah mendukung program mudik gratis. Menurutnya, antusiasme masyarakat tahun ini sangat tinggi, bahkan jumlah pendaftar mencapai 3.328 orang melalui sistem pendaftaran daring di laman selamat.dishubaceh.com. Sedangkan kuota yang tersedia untuk angkutan darat pemerintah Aceh sebanyak 2.070 orang. Mudik gratis tahun ini mendapatkan respon dan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah pendaftar secara online
yang mencapai 3.328 orang. Adapun seluruh peserta mudik gratis diberangkatkan secara bertahap dari depo angkutan massal Trans Kutaraja dalam kompleks terminal tipe A Banda Aceh pada 15 hingga 17 Maret 2026. Dari Banda Aceh, Tisim Lydia Putri melaporkan. Pendengar, pantauan di pasar sayur Ule Karing menunjukkan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami peningkatan harga, meskipun secara umum harga bahan pokok lainnya masih relatif stabil. Selengkapnya laporkan Cindy Novita. Menjelang perayaan Lebaran Idul Fitri, aktivitas jual beli di pasar sayur Ule Karing Banda Aceh mulai meningkat. Bersamaan dengan itu, komoditas pangan turut mengalami penyesuaian harga, terutama cabai merah yang menjadi kebutuhan utama masyarakat dalam memasak. Berdasarkan pantauan di lapangan, harga cabai merah yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan ini menjadi hal yang paling terlihat di antara sejumlah bahan pangan lainnya. Salah satu pedagang sayur di pasar Ule Karing, Isra, mengatakan hingga saat ini sebagian besar harga bahan pokok masih relatif stabil, meskipun permintaan mulai meningkat menjelang Lebaran. Sekarang lagi stabil, ya naik cuma cabai aja. Kemarin 25, sekarang udah 40. Nah, tomat masih biasa 12.000, sayur lain biasa. Nah, cuma itu aja. Yang lain stabil masih. Selain cabai merah, harga cabai rawit saat ini berada di kisaran Rp43.000 per kilogram, sementara bawang merah dijual sekitar Rp45.000 per kilogram. Adapun harga tomat terpantau masih relatif terjangkau, yakni sekitar Rp12.000 per kilogram. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Informasi terakhir dari Banda Aceh, pendengar, rangkaian kegiatan BSI Fest Ramadan 1447 Hijriah resmi ditutup di pelataran Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kegiatan berlangsung sejak 12 hingga 15 Maret 2026 itu menghadirkan berbagai agenda bernuansa Ramadan. Selengkapnya laporkan Mahfud Tahir. Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadan, dalam laporannya menyampaikan bahwa BSI Fest Ramadan menghadirkan sejumlah kegiatan seperti kajian Ramadan, program langkah Amas Berhaji, bazar UMKM, serta berbagai perlombaan. Menurutnya, kegiatan tersebut dirancang untuk memperkuat literasi keuangan syariah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan selama pelaksanaan bazar UMKM tercatat sekitar 7.500 transaksi terjadi di lokasi kegiatan. BSI juga terus mengedukasi masyarakat dan nasabah untuk memanfaatkan QRIS sebagai metode pembayaran digital yang menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam memperluas transaksi non-tunai. Kami dari BSI dan berkolaborasi dengan pemerintahan Kota Banda Aceh selalu mendorong UMKM untuk tumbuh. Nah, saat ini yang mengikuti acara BSI Fest Ramadan ini sebanyak 60 UMKM. Dan itu pun sebenarnya minatnya banyak, Pak. Ya, namun kita memfasilitasi 60 dulu dan itu bisa bertambah di tahun-tahun berikutnya. Dan kami melihat masyarakat antusias untuk berbelanja di UMKM yang kami undang di acara BSI Fest ini. Salah satu kegiatan yang turut memeriahkan BSI Fest Ramadan adalah lomba mewarnai tingkat sekolah dasar yang diikuti 129 peserta. Panitia menyiapkan total hadiah hampir 17 juta rupiah yang diserahkan pada hari penutupan acara. Imsak juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Banda Aceh, para ulama, mitra kerja, pelaku UMKM, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Afdal Khalilullah, yang menutup secara resmi kegiatan tersebut mengatakan, BSI Festival Ramadan menghadirkan suasana yang khidmat sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat. Kami berterima kasih dari pemerintahan Kota Banda Aceh, sangat luar biasa kegiatan BSI Fest ini karena antusias dari warga juga yang hadir ke sini membuat semangat Ramadan itu semakin meningkat. Dan kawan-kawan dari UMKM juga sangat terbantu karena 3 hari berjalan BSI Fest itu bisa menghasilkan 7.000 transaksi QRIS non-tunai di Kota Banda Aceh. Jadi hal-hal yang seperti ini kami berharap bisa sangat banyak dilakukan di Kota Banda Aceh biar peredaran ekonomi itu jauh lebih baik lagi insya Allah di Kota Banda Aceh. Penutupan BSI Fest Ramadan turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini, Perwakilan Ketua DPR Aceh, unsur Forkopimda Banda Aceh, para alim ulama, serta mitra kerja BSI. Demikian, Mahfud Tahir melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.
Pendengar, memasuki H-7 Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik di Terminal Gede Aceh, Kota Lok Sumawe mulai meningkat. Selengkapnya dilaporkan Nasrullah. Memasuki H-7 Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, arus mudik di Terminal Gede Aceh, Kota Lok Sumawe mulai meningkat. Pengelola PO Bintang Lestari, Khalid, mengatakan meskipun pihaknya memperkirakan puncak arus mudik dimulai tanggal 17, 18 hingga 19 Maret mendatang, namun saat ini jumlah penumpang mulai ramai. Keberangkatan mereka umumnya pada malam hari. Kalau untuk pembelian tiket dan di beberapa hari sebelumnya, memang kita lihat kita prediksikan kemungkinan penumpang bakalan banyak di tanggal liburan tanggal 18 sampai 20. Kalau sekarang tanggal dari hari ini ya untuk pembelian tiket penumpang pun sudah mulai terlihat itu di hari tanggal hari itu sebelum lebaran. Disinggung dengan kendala yang dihadapi, menurutnya akibat faktor panic buying, armada sering terjebak di SPBU sehingga jam perjalanan mengalami keterlambatan. Jika biasanya ke Medan hanya 7 jam, namun akibat kemacetan di SPBU, perjalanan bisa memakan waktu hingga 11 jam. Yang pertama, estimasi waktu nggak bisa kita prediksikan. Kalau biasanya kita berangkat dari Lok Sumawe ke Medan misalkan hanya 7 jam, 8 jam, sekarang bisa mencapai 10 atau 11 jam. Ya, mungkin dari kelangkaan BBM, kemudian mobil yang mengantri di SPBU pun bisa banyak sekali sehingga menyebabkan macet. Jadi dari hal itu kita mengalami keterlambatan biasanya. Sementara terkait dengan kondisi jalan, tambahnya berdasarkan informasi dari para supir, kondisi jalan nasional mulai bagus bila dibandingkan pasca bencana banjir beberapa bulan lalu. Pihaknya juga berharap kepada para supir untuk tetap menjaga kenyamanan para penumpang dengan mengendarai kendaraan secara baik dengan mengutamakan keselamatan penumpang. Demikian Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, terkait dugaan perampasan lahan oleh perusahaan perkebunan di Aceh Timur, anggota DPD RI asal Aceh laporkan kepada Badan Akuntabilitas Publik BAP DPD RI. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Haji Umar bersama Tunku Ahmada menyampaikan pengaduan masyarakat terkait dugaan perampasan lahan oleh perusahaan perkebunan pemegang hak guna usaha atau HGU di Kabupaten Aceh Timur kepada Badan Akuntabilitas Publik BAP DPD RI Ahmad Soki Soratno. Pengaduan tersebut merupakan upaya tindak lanjut terhadap aspirasi dan keluhan warga terkait konflik lahan HGU di Aceh Timur yang diduga dikuasai oleh perusahaan PT Bumi Flora dan PT Parama Agro Sejahtera. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman Haji Umar menjelaskan berdasarkan keterangan masyarakat areal HGU perusahaan tersebut diduga mencakup sejumlah wilayah permukiman di 8 desa. Di dalam kawasan itu terdapat berbagai fasilitas umum seperti rumah warga, sekolah, tempat ibadah dan hingga area pemakaman. Nah, persoalan kita yang sudah kita sampaikan kepada Badan Akuntabilitas Publik DPD RI terkait dengan persoalan HGU yang ada di Aceh Timur. Menurut masyarakat, mereka telah mencaplok sejumlah 8 desa yang ada dalamnya, rumah sekolah, kemudian tempat ibadah, kuburan, itu sudah masuk semua ke dalam HGU. Dan saat ini masyarakat mendiami kebun Bumi Flora itu dan kebun agro itu, ada 2 perusahaan di situ, sebanyak 1.500 orang. Haji Umar menyebutkan dalam lahan tersebut yang beralih dan menjadi bagian HGU itu bahkan terdapat akses jalan dusun, lahan pemakaman umum seluas 400 meter persegi, menasah kampung dan tanah wakaf untuk pembangunan menasah seluas 2 hektar serta penampungan air warga. Saat ini sekitar ribuan warga yang bermukiman di kawasan yang berada dalam area perkebunan tersebut sangat memprihatinkan karena masyarakat menuntut kepastian dan keadilan atas lahan yang mereka tempati. Sedangkan persoalan ini sudah berlangsung sejak tahun 1990 dengan harapan tim Badan Akuntabilitas Publik bisa segera menyelesaikan persoalan ini. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.
Pendengar, harga cabai merah di kawasan Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Lengkapnya dilaporkan Irham Syah. Harga cabai merah di kawasan Pasar Bina Usaha Melabuh, Kabupaten Aceh Barat mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Harga komoditas tersebut tercatat mencapai Rp40.000 per kilogram, naik sekitar Rp5.000 dari sebelumnya yang berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah ini mulai dirasakan oleh para pedagang maupun pembeli di pasar tradisional tersebut. Meski demikian, sejumlah bahan pokok lainnya hingga saat ini masih terpantau stabil dan belum mengalami perubahan harga signifikan. Salah seorang pedagang di Pasar Bina Usaha Melabuh, Rifki Jaya, mengatakan kenaikan harga cabai merah diperkirakan masih berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan. Harga sembako di apa aja naik, Bang? Sementara masih stabil. Paling-paling 2 hari lagi kemungkinan naik. Nah, ya. Ini untuk naiknya berapa harga nih, Bang? Dari berapa nih? Tapi dari 35 40 hari ini. 40 hari ini ya. Untuk yang lain, Bang? Masih stabil. Ia menambahkan sementara ini harga komoditas bahan pokok lainnya masih berada pada kondisi normal sehingga belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat di pasar. Para pedagang berharap pasokan cabai dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak terus berlanjut, terutama menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, Wakil Bupati Bener Meriah melantik 784 P3K paruh waktu, diantaranya tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. ASN diminta tunjukkan dedikasi dan profesionalisme. Lengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin. Wakil Bupati Bener Meriah Armia melantik sebanyak 784 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Wakil Bupati Armia menyampaikan proses yang dilalui hingga sampai pada tahap pelantikan bukanlah hal mudah, sehingga para pegawai diminta untuk mensyukuri capaian tersebut dengan menunjukkan kinerja terbaik. Dijelaskan, jumlah P3K paruh waktu yang dilantik terdiri dari tenaga guru sebanyak 235 orang dengan rincian TK 99 orang, guru SD 108 orang, dan SMP 28 orang. Selain itu, tenaga kesehatan berjumlah 270 orang dan tenaga teknis sebanyak 282 orang. Secara keseluruhan, jumlah awal sebanyak 787 orang, namun terdapat 2 orang meninggal dunia dan 1 orang tidak aktif. Menurut Armia, meskipun berstatus paruh waktu, para ASN tetap dituntut untuk bekerja secara profesional dan menunjukkan kualitas kerja yang baik di instansi masing-masing. Ini tentu pada hari ini menjadi kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri karena untuk sampai ke titik ini bukan hal yang mudah, penuh dengan perjuangan, walaupun bukan penuh waktu, tapi karena semua membutuhkan proses. Untuk itu, syukuri apa yang saudara-saudara capai pada hari ini dengan menunjukkan kualitas dan prestasi di masing-masing tempat saudara-saudara bekerja. Lebih lanjut disampaikan, ASN P3K paruh waktu yang telah dilantik tidak diperkenankan mengajukan pindah dari dinas atau organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Jika mengajukan mutasi atau perpindahan instansi katanya, maka hal tersebut akan dianggap sebagai pengunduran diri dari status P3K paruh waktu. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pendengar, Forum Anak Kota Sabang Fakosa membagikan 250 paket takjil kepada masyarakat di depan kantor Wali Kota Sabang.
Aksi berbagi tersebut menjadi bagian dari program kerja Fakosa untuk menyemarakan Ramadan sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial di kalangan anak-anak dan remaja di Kota Sabang. Lengkapnya dilaporkan Diah Nofritaria. Forum Anak Kota Sabang atau Fakosa menggelar aksi berbagi takjil kepada masyarakat di depan kantor Wali Kota Sabang. Aksi sosial tersebut merupakan bagian dari program kerja Fakosa dalam menyemarakan bulan suci Ramadan. Ketua Fakosa Angga Suji Pranoto mengatakan pembagian takjil juga dirangkaikan dengan agenda buka puasa bersama seluruh pengurus Fakosa. Momentum ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian sosial anak-anak Sabang kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bagi takjil kali ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Jadi kami terdapat program kerja yaitu membagikan takjil sekaligus buka bersama terhadap seluruh pengurus Forum Anak Kota Sabang, Kak. Untuk paket yang kami bagikan kurang lebih ada 250 paket. Itu hasil donasi dari seluruh masyarakat Sabang dan juga seluruh pihak yang terkait. Sementara itu, fasilitator Fakosa, Daivan Wirasatya Irawan menjelaskan, pembagian takjil tersebut merupakan bagian dari inovasi program bertajuk Jata Tusyeda atau Jaro Tamebri Bantu Syedara. Program ini telah menjadi agenda rutin Fakosa setiap tahun sejak organisasi tersebut berdiri. Kenapa kita memilih di kantor Wali Kota Sabang, di depan kantor Wali Kota Sabang? Karena ini merupakan jalan satu arah yang dimana kita dalam forum anak itu memiliki prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Jadi dengan adanya satu arah di tempat kita bagi takjil, maka teman-teman itu bisa terarah dan menghindari untuk terjadinya kecelakaan. Dan di sini juga merupakan salah satu ruang ramah bagi anak, dan ini kita juga salah satu penilaian ya untuk indikator kabupaten, kota, dan layak anak. Dalam aksi berbagi tersebut, sekitar 45 anggota Fakosa terlibat langsung membagikan takjil kepada masyarakat. Mereka juga didampingi 6 fasilitator yang membantu kelancaran pelaksanaan di lapangan. Daivan menambahkan, program berbagi takjil telah dilaksanakan Fakosa selama kurang lebih 8 tahun setiap Ramadan. Tahun ini, program tersebut juga mendapatkan dukungan sponsor dari salah satu swalayan yang ada di Kota Sabang yang membantu pelaksanaan Jata Tusyeda. Diah Nofritaria melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, pekan terakhir Ramadan 1447 Hijriah, pelaku usaha kuliner di Subul Salam kembali diingatkan untuk tidak beroperasi pada siang hari guna menghormati warga yang sedang menjalankan ibadah. Lengkapnya dilaporkan Juprianto. Pemerintah Kota Subul Salam melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH mengeluarkan imbauan tegas pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Aparat meminta seluruh pelaku usaha kuliner untuk tidak beroperasi pada siang hari demi menghormati masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Subul Salam. Langkah tersebut diambil guna menciptakan suasana yang kondusif, nyaman, dan kusuk selama 1 bulan penuh bagi warga muslim di wilayah Kota Subul Salam. Selain menyoroti operasional rumah makan, pihak berwenang juga melarang keras penggunaan petasan atau mercon. Suara bising dari bahan peledak tersebut dinilai sangat mengganggu ketenangan warga, terutama saat pelaksanaan sholat tarawih maupun waktu istirahat malam. Kepala Satpol PP dan WH Kota Subul Salam Abdul Malik menegaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini adalah kunci menjaga kerukunan antar umat. Ia berharap para pedagang memiliki kesadaran kolektif untuk menahan diri sementara waktu dari aktivitas niaga di siang hari. Pak, ya kami himbau kepada kita semua, bagi umat muslim, hargailah umat muslim yang berpuasa. Kemudian warung-warung ya hendaklah mempunyai etika dan attitude. Katakanlah memungkinkan misalnya kalau ada orang yang bekerja di dalam satu komplek tidak berpuasa, janganlah keluar merokok, kan begitu. Jadi saling menghargai, kita jagalah semua, dan penjual mercun juga jangan jual mercun yang besar lah, karena kita tangkap pun kemana mercun ribut. Masalahnya katanya cari makan kami nih, cari makan, tapi jangan mengganggu ketertiban lingkungan, ketertiban lingkungan. Begitu saya yang kami sampaikan. Kita semua dapat memindahkan agar Ramadan ini berjalan dengan baik. Abdul Malik juga tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bagi siapapun yang berani melanggar aturan yang telah disepakati oleh unsur Forkopimda tersebut.
Petugas dipastikan akan melakukan patroli rutin di berbagai titik untuk memastikan ketertiban di lapangan terjaga dengan baik. Pemerintah Kota Subuh Salam juga berharap seluruh elemen masyarakat dapat bekerja sama dalam mematuhi imbauan tersebut. Keamanan dan kenyamanan di lingkungan selama bulan Ramadan adalah tanggung jawab bersama agar semangat toleransi dan kerukunan tetap terjaga di Kota Subuh Salam. Demikian Juprianto melaporkan. Dengar prajurit Batalion Infanteri 116 Garda Samudra membagikan sekitar 2.000 porsi kanji rumbi kepada masyarakat dalam kegiatan berbagi takjil yang digelar di Melabuh. Selengkapnya pendengar, kita ikuti Irham Syah dalam Fitur Ramadan sore ini. Prajurit Batalion Infanteri 116 Garda Samudra membagikan sekitar 2.000 porsi kanji rumbi kepada masyarakat dalam kegiatan berbagi takjil yang digelar di Melabuh. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Komandan Batalion 116 Garda Samudra, Letkol Infanteri Wira Ardani melalui Perwira Seksi Operasi Pasiof J. Sitinja mengatakan kegiatan diawali dengan berbagai aktivitas kebersamaan bersama masyarakat menjelang waktu buka puasa. Ada beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan yang pertama itu ngabuburit. Di situ kita melaksanakan ada kegiatan masak bersama, kita juga melaksanakan foto booth, ada games juga, sama yang terakhir kita sedang melaksanakan yang dimana ada membagi takjil Pak. Dimana Pak tujuan dari kegiatan ini salah satunya adalah kita melaksanakan silaturahmi kepada masyarakat. Setelah itu mungkin kita memperkenalkan diri, memperkenalkan satuan kita kepada masyarakat. Bahwasanya kami ini dari Angkatan Darat, khususnya dari Batalion Infanteri 116 Garda Samudra Pak, yang bertempat di daerah Alpen. Ia menjelaskan konsep berbagi takjil yang dilakukan prajurit Batalion 116 Garda Samudra berbeda dari biasanya. Prajurit tidak membawa makanan siap saji, melainkan bahan mentah yang kemudian dimasak langsung di lokasi kegiatan. Dalam kegiatan tersebut, prajurit bersama panitia memasak dan menyiapkan sekitar 2.000 porsi kanji rumbi untuk dibagikan kepada masyarakat yang melintas maupun masyarakat sekitar menjelang berbuka puasa. Selain berbagi takjil, kegiatan ngabuburit itu juga diisi dengan permainan reaksi yang dapat dicoba oleh masyarakat. Permainan tersebut menarik perhatian warga yang ingin merasakan ketangkasan yang biasa dilatih oleh prajurit TNI. Di lokasi kegiatan juga disediakan foto booth yang dimanfaatkan masyarakat untuk mengabadikan momen kebersamaan bersama prajurit TNI selama bulan puasa. Menurut Sitinja, kegiatan sosial tersebut tidak hanya bertujuan berbagi makanan berbuka puasa, tetapi juga untuk mempererat hubungan antar prajurit TNI dengan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Pendengar, selama Ramadan banyaknya pedagang musiman timun suri menjual di pasar tradisional Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul dalam Fitur Ramadan sore ini. Dalam bulan Ramadan, sejumlah pedagang musiman berjualan timun suri atau timun kapur untuk sajian berbuka puasa. Dengan rasanya yang segar serta kandungan air yang tinggi membuat buah ini menjadi pilihan favorit warga saat melepas dahaga setelah seharian berpuasa. Buah timun suri atau dikenal dengan timun kapur sebagai salah satu bahan minuman segar yang banyak diminati masyarakat, terutama untuk sajian berbuka puasa. Dengan rasanya yang segar serta kandungan air yang tinggi membuat buah ini menjadi pilihan favorit warga saat melepas dahaga setelah seharian berpuasa. Lapak-lapak penjual timun suri mulai berjajar di sejumlah sudut pasar tradisional ataupun di tempat jualan takjil yang menawarkan dengan buah harga yang bervariasi berkisar antara Rp15.000 hingga Rp20.000 per buah tergantung ukuran dan kualitasnya. Salah seorang pedagang musiman Abdullah mengatakan bahwa penjualan timun suri atau timun kapur meningkat gratis saat bulan Ramadan saja dibandingkan dengan hari-hari biasa. Sebagian besar pembeli memanfaatkan timun suri untuk dijadikan minuman segar saat berbuka puasa. Biasanya buah tersebut diolah dengan mencampurkan serutan timun suri dengan sirup, gula, dan es batu sehingga menghasilkan minuman yang menyegarkan. Modalnya 5.000, jual 15. Kalau biasa kayak gini lah.
dapat menjangka. Kehadiran para pedagang musiman tidak hanya menambah pilihan menu berbuka bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha musiman bagi warga sekitar. Banyaknya pedagang yang memanfaatkan momentum Ramadan untuk menambah penghasilan dengan berjualan buah tersebut. Ramainya aktivitas jual beli timun suri atau timun kapur turut menghidupkan suasana pasar selama bulan Ramadan. Perputaran ekonomi di pasar tradisional dapat meningkat seiring tingginya kebutuhan masyarakat terhadap berbagai bahan makanan dan minuman untuk sajian berbuka puasa. Setiap tahun, timun suri dalam bulan Ramadan selalu menjadi salah satu komoditas musiman yang dinanti kehadiran oleh masyarakat. Selain menyegarkan, buah ini juga menjadi bagian dan tradisi kuliner Ramadan yang sulit dipisahkan dari kebiasaan berbuka puasa masyarakat itu. Arif Rizalul melaporkan dalam Feature Ramadan. Pendengar, dengan berakhirnya laporan tadi berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwel 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.